Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Sandiwara bangkrut sang direktur ke istri, bab 41. Sejenak, Veronica teringat botol minum milik Adrian. Harusnya ia bawa meski tidak dimasukkannya kembali ke dalam kulkas. Dan akhirnya, benar tebakannya. Dari balik pintu kamar mandi, ia melihat Mairo meminum air putih yang ia campur dengan obat tidur dari botol itu. Aduh, Veronica menepuk jidat sambil pandangannya fokus pada muara yang masih meneguk air putih. Harusnya minuman itu untuk Adrian. Kenapa justru Mairo yang datang? Tapi biarlah, kalau keduanya sama-sama kena pengaruh obat tidur, justru akan memudahkan dirinya melancarkan rencana selanjutnya. Tidak peduli Mairo akan tertidur di mana, biar itu jadi urusan nanti. Dan benar saja, saat sedang memikirkan rencana agar berjalan mulus, terdengar suara benda jatuh ke lantai. Veronica segera memastikan dengan menengok keberadaan Mairo dari dalam kamar mandi. Wanita itu nampak sudah tidak di sana. Kemana dia? Rasa penasaran segera memancing Veronica untuk keluar dari kamar mandi. Ditengoknya kanan kiri. Siapa tahu Mairo masih berada di lantai bawah. Tapi mendengar suara benda jatuh tadi, bisa dipastikan jika itu bukan sebuah benda biasa, lebih terdengar seperti orang terjatuh. Benarkah itu Mairo? Apakah dia sudah pingsan karena pengaruh obat tidur yang ia campurkan ke dalam botol minuman tadi? Veronica berjalan mengendap-endap mencari sumber suara terjatuh beberapa saat lalu. Langkahnya kini sudah sampai di ruang keluarga. Namun sosok yang jatuh tadi tidak juga ia temukan, meski dicarinya sampai ke tangga. Jika bukan Mairo, lalu siapa? Benda apa? Gadis itu pun berbalik badan, berniat kembali ke dapur untuk mengambil botol minum itu. Namun saat baru beberapa langkah Veronica berjalan, sorot cahaya kilat mendadak bersinar. Cahayanya tembus melalui jendela kaca ruang tengah hingga mengenai sosok di atas lantai tak jauh dari tempatnya berdiri. Sontak pemandangan yang tiba-tiba mengejutkan hati Veronica, nyaris membuatnya berteriak histeris. Sosok bergaun merah marun dengan posisi setengah telungkup memegang botol minum itu ternyata Mairo. Posisi wajahnya sedikit tertutup oleh rambutnya, hingga menciptakan suasana kengerian di dalam benak Veronica. Dasar bodoh, wanita ini selalu saja menyebalkan. Veronica bergumam lirih sambil menepuk-nepuk dada yang masih merasakan detakan kencang di jantungnya. Tanpa pikir panjang, Veronica segera menarik tubuh Mairo untuk ia tidurkan di atas sofa. Setidaknya hal itu tidak menciptakan rasa curiga atas obat tidur yang ia masukkan ke dalam botol. Dasar, berat benar sih kamu, gerutunya sambil mengangkat tubuh Mairo, lalu memperbaiki posisi tidurnya di atas sofa. Setelah selesai, Veronica kembali melanjutkan rencana selanjutnya. Mas, bangun, sudah siang. Ini sudah pukul 7 lewat, Mas. Mairo mengguncang-guncangkan tubuh Adrian yang masih nampak pulas tertidur. Mas Adrian, bangun, panggilnya lagi. Adrian yang menyadari cahaya dari luar jendela menembus dengan terang, segera bangun dan menatap jam kecil di atas nakas. Mai, kenapa kamu baru bangunkan aku? Ini sudah siang, Mai. Wajahnya panik
Sama seperti wajah Mairo juga saat ini. Aku sendiri baru bangun, Mas. Sontak Adrian terkejut. Kok bisa? Enggak tahu, Mas. Tidur tadi malam kayaknya pulas banget. Dan kamu tahu nggak aku tidur di mana? Di mana? Adrian bertanya penasaran. Di sofa. Apa? Keduanya saling pandang penuh tanya. Ada apa yang terjadi semalam ini? Terasa begitu aneh dan tidak biasa. Padahal setiap azan subuh berkumandang selalu terdengar menembus telinga Mairo dan Adrian. Keduanya pun akan langsung bangun untuk melaksanakan sholat. Tapi tidak untuk pagi ini. Baik Adrian maupun Mairo sama-sama terbuai dalam lelapnya tidur sejak semalam. Tepat pukul 8 lewat beberapa menit, Mairo turun cepat menuju lantai bawah. Ia yang sadar belum menyiapkan sarapan pagi, segera melangkah cepat ke dapur. Setidaknya menyiapkan roti bakar selai. Tidak terlalu butuh waktu lama. Akan pas dengan waktu sang suami untuk turun dan sarapan. Namun saat melewati meja makan, Mairo melihat beberapa menu sarapan yang nampak sudah terhidang cantik di atas sana. Beberapa detik kemudian, seorang wanita muda keluar dari dapur sambil membawa nampan berisi 2 gelas susu lengkap dengan tutupnya. Veronica. Sejak kapan dia terlihat begitu ramah? Apalagi sampai mau menyiapkan sarapan di rumah ini. Selamat pagi, Mbak, ucap Veronica tersenyum ramah sambil meletakkan 2 gelas susu di tempat masing-masing untuk Adrian dan Mairo. Mana Mas Adrian? Silakan kalian sarapan, imbunya lagi. Dia kemudian berlalu menuju dapur. Entah akan melakukan apa lagi di dalam sana. Sementara Mairo masih bergeming. Suasana yang berbeda pagi ini membuatnya cukup heran. Setelah kemarin dia nampak tidak terima. Lalu pagi ini sikapnya tiba-tiba ramah. Bukankah itu aneh? Dalam hati Mairo. Mairo hanya bisa menerka-nerka sendiri tanpa berani menanyakannya. Ayo, Mbak Mairo, sarapan dulu aja nggak apa-apa. Mas Adrian mungkin bisa nyusul nanti. Veronica nampak tidak bosan menawarkan sarapan yang dibuatnya. 4 telur rebus yang baru dibawanya dari dapur, dia hidangkan juga di antara buah dan roti tawar. Harusnya kamu tidak usah menyiapkan semua ini, Veronica. Akhirnya Mairo bersuara dengan nada datar. Saya bisa menyiapkannya sendiri. Enggak apa-apa kok, Mbak. Aku kan nganggur. Daripada enggak ngapa-ngapain kan. Juga bentar lagi aku akan pulang ke Belanda. Jadi aku ingin meninggalkan kesan yang baik untuk kalian. Terutama sebagai permintaan maafku. Jelas gadis itu yang seketika menolehkan wajah ke arah Mairo. Ingin tidak menerima, tapi mendengar ucapan Veronica yang terdengar tulus dan ramah. Akan tidak adil jika Mairo masih menolak perubahan gadis itu. Sepertinya dia memang sudah mulai sadar. Meski begitu, Mairo tidak langsung percaya. Ia belum mau duduk di kursi ruang makan, apalagi menyantap makanan itu. Jangan ragu, Mbak. Aku nggak berbuat macam-macam kok. Nggak aku kasih racun semua makanan ini. Itu barangkali kamu masih menganggap aku ini jahat. Aku hanya memperjelas saja. Untuk meyakinkan ucapannya, ia mengambil salah satu makanan yang terhidang, lalu memakannya langsung. Benar kan? Nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Tambahnya lagi tersenyum. Selamat pagi sayang. Mairo terkejut saat lamunannya buyar setelah 2 tangan Adrian mendarat mulus di pinggangnya. Selamat pagi mas. Loh, sudah siap sarapannya? Cepet banget. Adrian memandangi berbagai menu di atas meja itu, lalu mengambil roti bakar yang tersaji di piring. Namun ia terkejut saat akan memasukkannya ke mulut.
Mairo dengan cepat mencegahnya. Mai, ada apa? Itu bukan aku yang siapkan, tapi Veronica, Mas. Sontak Adrian terkejut, pandangannya lalu mengedar ke setiap sudut, mencari sosok yang tengah Mairo bahas. Veronica? Masa sih? Tapi dia tidak ada di sini. Dia sudah masuk kamar. Katanya dia nggak ingin ganggu kita sarapan. Khawatir merusak pemandangan, saut Mairo. Selain itu, dia bilang akan beres-beres pakaian sebelum jadwal pesawat jam 10.45 nanti. Ia kemudian mulai duduk di kursi yang baru ditariknya setelah menyiapkan kursi untuk sang suami. Namun Adrian nampak tidak ingin duduk. Ya sudah, Mai, daripada aku sarapan dari makanan yang dia siapkan, lebih baik aku nyari sarapan tempat lain di kantor saja. Terus makanan ini buat siapa? Mubazir kalau nggak dimakan, Mas. Biar dia saja yang makan. Kehadiran dan perlakuan Veronica bagi Adrian sudah tidak bisa ditolerir lagi. Ia memang memaafkan, tapi tidak melupakan dengan mudah. Ia sudah cukup jijik berurusan dengan gadis itu, meski dia keponakan omnya sendiri. Jika sudah melakukan kesalahan fatal, tidak bisa lagi ia terima sikap kebaikan apapun, termasuk sarapan pagi yang ia siapkan. Ya sudah, Mairo pun ikut beranjak, tidak jadi menyantap makanan Veronica itu. Kamu jadi mau antar dia ke bandara, Mas? Tanyanya memastikan rencana yang Adrian usulkan kemarin. Sepertinya tidak jadi, Mai. Kamu bilang supaya dia naik taksi online saja. Aku sudah kesiangan. Aku ada rapat pukul 10 nanti. Veronica yang sejak tadi mengintai obrolan Adrian dan Mairo dari balik pintu kamarnya hanya bisa tersenyum sendiri. Walau senyumnya terlihat ramah, namun penuh kelicikan. Baguslah Mas Adrian tidak jadi mengantar. Aku hanya cukup berpamitan berangkat ke bandara, lalu berbelok arah menuju tempat lain, gumam Veronica sambil menatap beberapa foto di layar ponselnya. Setelah itu, foto-foto ini akan aku mainkan di tanggal yang tepat untuk menghancurkan kalian berdua. Gambar yang ia ambil semalam tadi akan menjadi rencana selanjutnya yang Veronica pastikan akan menghancurkan hubungan rumah tangga Adrian dan Mairo. Lalu ia bisa dengan mudah masuk di tengah-tengah keributan keduanya dengan menggantikan posisi Mairo di sana. Veronica terus tersenyum penuh kebahagiaan. Dipandanginya terus foto itu, lalu menciumnya beberapa kali, merasakan kepuasan akan rencana yang menurutnya akan berhasil itu. Dan selesai, teman. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, komentar, tuliskan di kolom komentar, serta subscribe bagi yang belum subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.